Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah keterampilan membaca dan menulis. Dan juga Akang Teteh, rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di ruang diskusi pada hari ini. Semoga pada saat ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri dan sekaligus kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang beranggotakan Jihan Putri, Ira Rahma, Herlina Nafilah, Kuntoro Mirza, dan saya Dodi Sunaria sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang program pembelajaran membaca permulaan. Tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita simak bersama. Untuk pembahasan awal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari serta dikuasai oleh pembaca. Pada tahap membaca permulaan, anak diperkenalkan dengan bentuk huruf abjad A sampai Z. Kemudian, huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dihafalkan sesuai dengan bunyinya. Membaca permulaan diberikan di kelas rendah yaitu SD, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Disinilah anak-anak harus dilatih agar mampu membaca dengan lancar sebelum mereka memasuki membaca lanjutan atau membaca pemahaman. Dalam membaca permulaan atau mekanik anak perlu dilatih dengan pelafalan yang benar dan dengan intonasi yang tepat. Kemampuan membaca permulaan perlu dimiliki oleh setiap siswa sekolah dasar untuk meninjau tahapan kemampuan membaca lanjutan. Berikut ini merupakan aspek kemampuan membaca di kelas rendah yang perlu dikuasai mencangkup dengan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik yang mencakup fonem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Kecepatan membaca ke taraf lambat, membaca permulaan juga menekankan pada menyuarakan kalimat-kalimat yang disajikan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, siswa dituntut untuk mampu menerjemahkan bentuk tulisan ke dalam bentuk lisan. Dalam hal ini, tercangkup pula aspek kelancaran membaca. Siswa harus dapat membaca wacana dengan benar, bukan hanya membaca kata-kata ataupun mengenali huruf-huruf yang tertulis. Sementara itu, membaca permulaan menurut Frida Rahim merupakan suatu proses, yaitu proses recording dan decoding. Pada proses recording, pembelajaran membaca merujuk pada kata-kata kalimat yang kemudian diasosiasikan dengan bunyi-bunyi yang sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Pada proses decoding, membaca merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Menurut Slamet, pembelajaran membaca permulaan lebih memberatkan pada aspek-aspek yang bersifat seperti teknis, ketepatan dalam menyuarakan tulisan, lafal dan intonasi yang wajar, kelancaran serta suara. Dalam menjelaskan bahwa permulaan juga meliputi 1. Pengenalan bentuk huruf, 2. Pengenalan unsur linguistik, 3. Pengenalan hubungan atau eksponensi, pola ejaan dan bunyi, kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Yang keempat yaitu kecepatan membaca bertaraf lambat. Sejalan dengan Slamet, Andayani juga berpendapat bahwa membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa kelas awal untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca serta menangkap isi bacaan dengan baik. Selain itu, Anggrayani dan Alpin berpendapat bahwa dalam membaca permulaan, siswa belajar mengenal huruf, mengeja huruf menjadi suku kata sehingga menjadi kata. Pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas rendah yaitu di kelas 1 sampai kelas 3. Di kelas rendah ini, siswa dilatih membaca agar lebih siap untuk memasuki tahap membaca lanjut atau pemahaman di kelas tinggi. Dalam membaca permulaan, siswa belajar mengenal huruf atau rangkaian huruf menjadi bunyi bahasa dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dengan menitik beratkan pada aspek ketepatan menyuarakan tulisan, lafal, dan intonasi yang wajar.
kelancaran dan kejelasan suara sehingga siswa lebih siap dan lebih berani untuk memasuki tahap membaca lanjut atau membaca pemahaman di kelas tinggi. Baik, selanjutnya ada kesiapan dan tujuan membaca permulaan. Tingkat kesiapan diantaranya, yang pertama faktor internal dari anak, yaitu tingkat kematangan, keutuhan, dan keberfungsian unsur biologis. Yang kedua ada faktor eksternal, misalnya tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, tahap 1, lingkungan sosial dan akademik. Tujuan membaca permulaan adalah memberikan kecakapan kepada para peserta didik untuk mengubah rangkaian-rangkaian huruf menjadi rangkaian-rangkaian bunyi bermakna dan melancarkan teknik membaca pada anak-anak. Di kelas rendah, tujuan membaca permulaan meliputi yang pertama, mengenali lambang-lambang. Yang kedua, mengenali kata dan kalimat. Yang ketiga, menemukan ide pokok dan kata-kata kunci. Yang keempat, menceritakan kembali isi bacaan pendek. Selanjutnya ada membaca pemahaman. Membaca bila dilihat berdasarkan keterampilan pembacanya diklasifikasikan menjadi pembaca pemahaman, membaca ekstensif, dan membaca cepat. Sedangkan secara praktis, membaca juga dapat dibedakan menjadi membaca lisan dan membaca dalam hati. Membaca dalam hati sendiri dapat diklasifikasikan seperti berikut. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam, dan waktu yang digunakan singkat dan cepat. Yang kedua, ada membaca intensif. Membaca intensif merupakan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahaminya secara rinci. Membaca intensif merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Membaca intensif dibagi menjadi membaca telah isi dan membaca telah bahasa. Membaca telah isi itu sendiri sebagai menjadi membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Rubin mengungkapkan bahwa membaca pemahaman adalah proses intelektual yang kompleks yang mencakup dua kemampuan utama, yaitu penguasaan makna dan kata, kemampuan berpikir tentang konsep verbal. Pendapat ini memandang bahwa dalam membaca pemahaman secara simultan terjadi konsentrasi dua arah dalam pikiran pembaca dalam melakukan aktivitas membaca. Pembaca secara aktif merespon dengan mengungkapkan bunyi tulisan dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Untuk itu, pembaca dituntut untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalam teks, yakni makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Pemahaman terhadap bacaan terjadi melalui proses perjodohan atau interaksi antara pengetahuan dalam skemata pembaca dan konsep atau pengertian atau fakta yang terdapat dalam bahan bacaan. Ada 3 hal pokok dalam membaca pemahaman, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki tentang topik, menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dengan teks yang akan dibaca, dan proses memperoleh makna secara aktif sesuai dengan pandangan yang dimiliki berdasarkan pendapat-pendapat di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman merupakan suatu proses pemerolehan makna yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca. Dengan isi bacaan yang bertujuan, siswa dapat mengetahui dan memahami isi keseluruhan bahan bacaan yang dibacanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Tahapan atau proses membaca menurut Darmiati dan Budiasih menjelaskan bahwa membaca permulaan diberikan secara bertahap. Pertama, pra membaca. Pada tahap ini, siswa diajarkan untuk sikap duduk yang baik, cara meletakkan atau menempatkan buku di meja, cara memegang buku, cara membalik halaman buku yang tepat, melihat atau memperhatikan gambar atau tulisan. Dan yang kedua, membaca. Pada tahap ini, siswa diajarkan untuk lafal dan intonasi kata dan kalimat sederhana atau menirukan guru. Yang kedua, huruf-huruf diperkenalkan secara bertahap sampai pada 14 huruf. Selanjutnya, kesulitan membaca permulaan pada anak. Ada beberapa ciri siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca permulaan. Pertama, inakurasi dalam membaca, seperti lambat dalam membaca, intonasi suara tidak teratur, kadang naik, kadang turun. Yang kedua, tidak dapat mengucapkan irama kata-kata dengan benar dan proporsional. Yang ketiga, sering terbalik dalam mengenali huruf dan kata, misalnya huruf B dengan D, serta kata kuda dengan daku. Yang keempat, kacau terhadap kata yang memiliki sedikit perbedaan, misalnya batu dengan buta.
Yang kelima, sering mengulang dalam mengeja serta menebak kata-kata atau frasa. Yang keenam, sulit mengeja secara benar. Yang ketujuh, kesulitan dalam memahami apa yang dibaca. Maksudnya, siswa tidak mengerti isi cerita atau teks yang dibacanya. Yang kedelapan, rancu dengan kata-kata yang singkat, misalnya kata ke, dari, dan jadi. Selanjutnya, para siswa mengalami kesulitan dalam membaca permulaan disebabkan oleh kesalahan berikut ini. Yang pertama, penghilangan huruf atau kata. Hal tersebut dilakukannya karena kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi bahasa, dan bentuk kata atau kalimat. Terjadi pada pertengahan atau akhir kata atau kalimat. Sebab lainnya adalah karena siswa menganggap huruf atau kata itu tidak diperlukan. Misalnya, kakak bermain bola dibaca kakak main bola. Yang kedua, penyisipan kata terjadi karena siswa kurang mengenal huruf, membaca dengan cepat, atau karena bicaranya terlalu cepat dari membacanya. Misalnya, celana papa di lemari dibaca celana papa ada di lemari. Yang ketiga, perubahan kata. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang memahami kata sehingga menebak-nebak saja. Misalnya, koper mama di dalam mobil dibaca koper ibu di dalam mobil. Yang keempat, pengucapan kata salah. Ada 3 jenis kesalahan pengucapan kata. Yang pertama, pengucapan kata salah dan makna berbeda. Yang kedua, pengucapan kata salah tetapi makna sama. Dan ketiga, pengucapan kata salah dan tidak bermakna. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang mengenal huruf sehingga mengira-ngira saja. Bisa juga karena membacanya sangat cepat, grogi, cemas, atau takut kepada guru. Atau juga karena perbedaan dialek siswa dengan bahasa Indonesia yang baku. Contoh pengucapan kata yang salah dan makna berbeda seperti tas ibu 25 baru dibaca tas ibu biru. Pengucapan kata salah dan makna sama adalah adik pergi ke sekolah dibaca adik pergi ke sekolah. Sedangkan pengucapan kata salah tidak bermakna adalah paman beli durian dibaca paman beli buren. Yang kelima, pengucapan kata dengan bantuan guru terjadi ketika guru membantu siswa melafalkan kata-kata. Guru sudah menunggu beberapa menit jawaban siswa, tetapi belum juga bisa melafalkan kata-kata yang diharapkan. Sepertinya, siswa juga kurang dalam mengenal huruf. Selain itu, siswa mengharapkan bantuan karena takut terjadi kesalahan. Biasanya memiliki rasa percaya diri yang kurang ketika diberikan tugas membaca nama huruf tersebut. Nah, bisa juga siswa sengaja mengulang kalimat itu untuk memahami arti kalimat tersebut. Selanjutnya itu ada pembalikan, di mana pembalikan huruf ini merupakan kesalahan yang terjadi karena siswa tuh bingung posisi kiri kanan atau atas bawah. Nah, kesalahan ini juga terjadi pada huruf yang hampir sama seperti D dengan B, P dengan Q, atau G, M dengan N, atau W juga. Nah, selanjutnya itu ada kurang memperhatikan tanda baca, di mana kesalahan ini juga terjadi karena siswa itu belum paham arti tanda baca yang utama seperti titik dan koma. Terus para siswa itu mengalami kesulitan dalam intonasi. Nah, kesulitan siswa dalam membaca intonasi itu berkaitan dengan menyuarakan semua tulisan. Juga berkaitannya dengan lagu baca atau yang disebut intonasi gitu, ada intonasi. Nah, kesalahan tersebut tuh dapat berpengaruh pada pemahaman pembacaan karena perbedaan intonasi ataupun tanda baca itu tuh dapat mengubah makna kalimat gitu. Nah, selanjutnya ada pembetulan sendiri. Nah, pembetulan sendiri merupakan kesalahan yang terjadi karena siswa melakukan pembetulan sendiri ketika siswa tersebut menyadari adanya kesalahan. Nah, kesalahan tersebut disadarinya tuh dan mencoba untuk membentuknya sendiri yang dibacanya gitu. Lalu selanjutnya ada ragu-ragu dan tersendat-sendat. Nah, ini tuh merupakan kesalahan juga yang terjadi karena siswa itu ragu-ragu terhadap kemampuannya gitu, sehingga membaca dengan tersendat-sendat. Kesalahan ini juga terjadi karena siswa kurang mengenal huruf atau kekurangan pemahaman dalam membaca gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada metode pembelajaran membaca permulaan. Metode yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran membaca permulaan antara lain yaitu 1. Ada metode eja pembelajaran membaca permulaan. Dengan menggunakan metode ini dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf abjad. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dilafalkan juga sebagai A, B, C,
C, D, F, dan seterusnya. Kegiatan ini diikuti dengan latihan nulis lambang tulisan seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Atau dengan huruf rangkai A, B, C, D, dan seterusnya. Setelah melalui tahap pengenalan huruf, tahap yang selanjutnya adalah pengenalan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya, A, B, A, D, U menjadi baba, dibaca atau dieja atau dibaca atau dieja, DU atau DU, BADU dilafalkan badu. Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana, seperti contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunikatif, dan pengalaman berbahasa. Menurut Andi Halimah, pemilihan materi ajar untuk 10 pembelajaran membaca permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju pada hal-hal yang abstrak, dari hal-hal yang mudah akrab serta familiar dengan kehidupan anak menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi anak. 2. Ada metode bunyi. Metode bunyi merupakan bagian dari metode eja. Hanya saja dalam metode bunyi pembelajaran membaca berfokus pada fonik atau suara untuk menerjemahkan simbol tertulis menjadi suara. Purwanto dan Alim menyatakan bahwa metode bunyi memandang bahwa pemaduan bunyi merupakan cara terbaik dalam mengajarkan membaca. Permulaan. Dalam hubungan ini, fonem-fonem yang ada dalam bahasa Indonesia tidak dilafalkan sebagaimana lafal abjad, melainkan bunyinya. Dalam metode ini, tahapan yang harus dimulai yaitu siswa mengucapkan huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya, huruf B dilafalkan eb. Kemudian, bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia digabungkan. Misalnya, KA, ke dan A sama dengan KA. Dengan demikian, kata nani dieja menjadi N, A, N, I, dibaca nani. 3. Ada metode suku kata. Menurut Sabari Ahadiah, metode suku kata merupakan proses penerapan yang dimulai dari pengenalan huruf kepada siswa, yaitu merangkaikan suku kata menjadi huruf dan akhirnya menjadi kata, yang artinya bahwa membaca itu merupakan suatu kesatuan kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkan ia dengan bunyi serta makna yang kemudian menarik. Kesimpulan mengenai maksud dari jawaban tersebut. Menurut Supriyadi, metode suku kata dalam membaca permulaan merupakan suatu metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang lebih bermakna, yang berarti bahwa membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan seperti suatu pendekatan dengan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya berguna untuk mengenali huruf-huruf dan kata-kata. Beberapa pernyataan mengenai metode suku kata dalam pembelajaran membaca permulaan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa metode suku kata merupakan suatu proses keterampilan dalam membaca permulaan yang diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, bebo, cacicu, ceco, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemungkinan dirangkai menjadi kata-kata sederhana yang memiliki makna. Lalu yang keempat, ada metode kata proses pembelajaran membaca permulaan seperti yang digambarkan dalam langkah-langkah pada metode suku kata dapat pula dimodifikasi dengan mengubah objek pengenalan awalnya sebagai contoh. Proses pembelajaran membaca permulaan diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf, yang berarti kata dimaksud diuraikan menjadi suku kata. Suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya dilakukan proses perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Dengan kata lain, hasil pengupasan tadi dikembalikan lagi ke bentuk asalnya sebagai kata semula. Karena proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini melibatkan serangkaian proses
pengupasan, dan perangkaian, maka metode ini dikenal dengan metode kupas rangkai. Yang kelima, ada metode global. Proses pembelajaran membaca permulaan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global dan biasanya menggunakan gambar. Di bawah, gambar dimaksud dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. Lalu selanjutnya, setelah anak diperkenalkan dengan beberapa kalimat yang diperkenalkan di awal pembelajaran. Lalu kalimat tersebut dijadikan dasar atau alat untuk pembelajaran membaca permulaan. Melalui proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, yakni menjadi kata, suku kata, dan huruf. Selanjutnya anak menjalani proses belajar membaca permulaan. Proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf, tidak disertai dengan proses sintesis atau perangkaian kembali. Yang keenam, ada metode SAS. Metode struktur analisis sintesis atau yang disingkat SAS merupakan metode yang dikembangkan oleh PKMM atau Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar, Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, yang juga diprogramkan pada tahun 1947 yang didasarkan pada psikologi anak, linguistik struktural, fonik sintesis. Metode ini terutama dikembangkan dalam pengajaran membaca dan menulis di sekolah dasar, meskipun dikembangkan pula di tingkat sesudahnya dan dalam mata pelajaran lainnya. Prinsip-prinsip metode SAS disusun berdasarkan landasan psikologis, landasan pedagogis, dan juga landasan ilmu bahasa atau linguistik. Dari landasan inilah yang menjadi sumber langkah-langkah metode SAS, yaitu diawali dengan menyajikan suatu keseluruhan atau struktur, menganalisis bagian-bagiannya, kemudian mensintesiskan bagian-bagian itu menjadi keseluruhan yang utuh. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulan. Membaca permulaan di sekolah dasar memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh keberhasilan para siswa dalam mengikuti berbagai proses belajar mengajar di sekolah yang sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca permulaan ini. Jika diberikan perhatian yang serius, permasalahan kemampuan siswa dalam membaca permulaan dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memahami karakteristik siswa terlebih dahulu, lalu menerapkan berbagai metode membaca permulaan seperti metode abjad atau eja, metode bunyi atau spell method, metode kata lembaga, metode kupas rangkai suku kata, metode global, metode struktural, analisis sintetik.